Kalau polisi tidak, dengarin, kalau polisi, kalau Mabes Polri, kalau mereka tidak segera memproses orang-orang yang menghina ulama, khususnya Fuad Pleret, apa yang akan orang Madura lakukan? Siapapun, Fuad, siapapun kau punya backing, mau siapapun gak ada urusan. Iblis, mau siapa? Iblis, mau jenderal, gak ada urusan. Saya makan, gak ada urusan. Saya sampaikan sekali lagi, Mabes Polri, saya selama ini diam. Saya selama ini diam. Kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Allah. Ada monyet. Monyet, teriak monyet. Dalam satu diskusi dia katakan apa? Guru tua itu monyet. Dia sebut pengkhianat, kurang ajar. Bukan guru tua yang monyet, kau yang monyet. Si Fuad bangsat siapa? Saya tanya, kayak begitu mau dibiarin apa enggak? Jawab, biarin apa enggak? Orang Madura cinta ulama enggak? Cinta habaib enggak? Cinta kiai enggak? Saya tanya, jawab yang jujur. Bagaimana andaikan ada guru kalian, ya, guru kalian terus dihina, dibilang monyet, dibilang pengkhianat. Saya tanya, apa yang orang Madura lakukan? Jawab. Apa? Diapain? Carok, kurang keras. Kalau ada, saya mau tanya orang Madura, ada yang menghina ulama, menghina para kiai, menghina para syekh, menghina para habaib, yang dimana beliau-beliau jelas jasanya untuk bangsa, untuk negara. Kalau ada yang menghina orang Madura, kalau polisi tidak, dengarin, kalau polisi, kalau Mabes Polri, kalau mereka tidak segera memproses orang-orang yang menghina ulama, khususnya Fuad Pleret, apa yang akan orang Madura lakukan? Apa? Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara. Kami sampaikan, pihak kepolisian, Mabes Polri dan penegak hukum, si Fuad bangsat dan biadab, mereka, Fuad dan gerombolan-gerombolannya telah keterlaluan. Kami selama ini sabar, kami selama ini taat kepada hukum, betul. Ini negara hukum, betul. Kami masih taat, kami masih percaya kepada kepolisian. Tapi kalau aparat kepolisian tutup mata, tutup telinga, pemerintah membiarkan atau bahkan Fuad tidak dimasukkan penjara, dan siapapun saya nggak udah urusan. Siapapun, Fuad, siapapun kau punya backing, mau siapapun nggak ada urusan. Iblis, mau siapa? Iblis, mau jenderal, nggak ada urusan. Saya makan, nggak ada urusan. Saya sampaikan sekali lagi, Mabes Polri, saya selama ini diam. Saya selama ini diam, ya. Maka saya sampaikan sekarang dengan tegas, dan saya bukan cuma di lidah, saudara-saudara. Ya, lidah saya bukan cuma di lidah. Nyali sama mulut saya bisa diadu, lebih besar nyali saya daripada mulut saya, saudara-saudara. Saya nggak banyak ngomong. Maka saya sampaikan kepada pemerintah, khususnya Mabes Polri dan pihak kepolisian, ya, kita berikan mereka waktu, karena polisi juga butuh waktu, ya. Tangkap Fuad. Dari mana-mana, menteri-menteri, gubernur, pejabat-pejabat, ulama, kiai, semua telah memberikan respon yang tegas untuk memproses hukum Fuad. Tapi kalau sampai, saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masyarakat Madura, saya tanya, andaikan Fuad tidak diproses, siap kita berangkat ke sana?
siap berangkat ke sana, siap berangkat ke sana, siap kita berjihad, siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela kiai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Jadi kalau negara pengen aman, damai, tentram, maka tangkap para pemecah belah iya. NU sama habaib mau dipisahin gimana? Kiai sama habaib mau dipisahkan. Sekarang dibikin istilah pribumi non pribumi. Saudara-saudara, saya kasih tahu sama kau ya. Saya punya nenek orang Sangir, asli Sulawesi Utara. Nenek saya orang Sangir. Nenek saya orang Sangir. Ada turunan Bugis. Jadi jangan hanya merasa paling pribumi, betul? Betul. Fuad merasa paling pribumi. Kita juga pribumi Indonesia yang siap melawan para pemecah belah bangsa. Kita akan lawan mereka, saudara-saudara. Kita tidak akan tinggal diam, kita akan lawan, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab yang keras, siap lawan PKI, siap lawan antek-antek PKI, siap bumi hanguskan PKI, siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela negara, siap bela merah putih. Allahu Akbar. Madura bersama guru tua, betul? Madura bersama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya Mabes Polri, pemerintah, polisi ya, jangan cuma anggap ini sebagai masalah yang enteng, betul? Betul? Ini isunya udah nasional. Kami selama ini enggak, dia mau bilang Habib itu Yahudi, mana ada kita urusin? Pernah enggak? Enggak pernah. Terserah, enggak pernah kami urusin. Kau mau hina, mau caci, mau maki kami dengan apapun, enggak ada urusan. Tapi Fuad si bangsat biadab satu ini salah lawan. Yang dihina guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, enggak usah deh jauh-jauh ke Palu, enggak usah. Coba tes, main-main aja ke Sampang. Kira-kira jadi apa? Hah? Jadi abu. Oh, jadi abu. Hah? Jadi abu. Udah gitu katanya begini. Kalau ada apa kita nanti sweeping habaib. Wah. Habaib mau di sweeping sama gerombolannya. Ditunggu-tungguin nggak datang. Kemarin sama gerombolan Fuad waktu di Pemalang kita tolak Bahar bin Smith, tolak Bahar bin Smith. Saya datang, saya sama supir sama anak saya 3 masih kecil-kecil, gak ada yang datang. Akhirnya apa saya bilang? Saya bilang begini, kalian mau ancam saya, ancaman kalian bagi saya itu hanyalah hiburan buat anak-anak saya, saudara-saudara. Makanya ya, sekarang saudara-saudara sekalian, kita fokus tangkap Fuad cucu Gerwani PKI, betul? 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 Kalau polisi nggak tangkap, ya jangan salahkan umat. Kalau umat yang bergerak sendiri, betul? Betul? Udah nggak ada urusan. Ya, kita ini untuk ulama, untuk para habaib, untuk para kiai-kiai yang lurus, yang ar-rasikhuna fil ilm. Kita bukan berani mati, bukan. Kita jatuh cinta kepada kematian, betul? Betul? Ya, tapi saya sampaikan saudara-saudara, kami para habaib, kami nggak ada urusan, terserah. Kalian mau hina, mau caci, mau maki-maki, silahkan. Saudara-saudara, demi Allah, kami bagaikan kayu gahru semakin dibakar akan semakin semerbak wanginya. Kami para habaib
bagaikan besi, semakin dibakar, semakin ditempa, semakin dipukul, kami akan menjadi pedang-pedang yang terhunus, yang siap berada di leher para lawan-lawan, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir sebelum saya tutup, sekali lagi ya, saya serukan kepada seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, masyarakat Sampang Madura, ya, dan saya serukan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di seluruh Indonesia. Ayo sama-sama kita bersatu. Kita jaga ukhuwah Islamiyah, jaga tali persaudaraan, ya. Jangan mau kita diprovokasi, jangan mau kita diadu domba. Ingat, kita tidak pernah cari musuh, betul? Kita tidak pernah cari musuh, betul? Tapi kalau musuh duluan yang menghina, yang mencaci, yang memaki, ya, maka haram bagi kita untuk lari, saudara-saudara. Kenapa? Mending mati bersimbah darah daripada diam ketika melihat para ulama-ulama kita dihina. Oleh karenanya kita sama-sama jaga persatuan. Habaib dan kiai jangan mau dipecah belah. Para ustadz, para habaib, para kiai sama-sama bersatu. Ayo bi umat, urus umat, berdakwah, tuntut umat ke jalan yang benar. Begitupun para muhibbin, para pecinta-pecinta kiai, para pecinta-pecinta habaib, para umat, semuanya kita sama-sama bersatu di bawah bendera Rasulullah. Jangan kita terpecah belah, karena kalau kita terpecah belah akan gampang kita dihancurkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga para ustadz, para kiai, para habaib, ya. Dan saya sampaikan juga kepada para pemerintah, RT-nya, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, polisi, tentara. Ayo para pemerintah datang kepada para habaib, para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, para masyayikh, datang ke pimpinan-pimpinan pondok pesantren, ya. Para pemerintahnya datang ke ulama, ke kiai, datang minta saran gimana. Sama-sama kita bangun ini bangsa, sama-sama kita bangun ini negara, agar ini negara menjadi negara yang makmur, yang jaya, negara yang berdiri sendiri tanpa harus bergantung kepada negara-negara asing, betul? Tidak usah bergantung sama Amerika, tidak usah bergantung sama Cina, betul? Kita Indonesia negara kaya, semuanya kita punya. Ngapain harus kemis-kemis sama negara lain? Indonesia harus menjadi negara yang berdiri di tanah sendiri. Kita punya segala-galanya, kita punya semua-muanya. Biarkan negara-negara lain yang datang untuk mengemis kepada Indonesia. Jangan Indonesia yang mengemis kepada negara-negara lain. Indonesia harus menjadi negara yang kuat, negara yang berdiri, negara yang disegani oleh negara-negara yang lain. Itu semua bisa terlaksana kalau pejabat pemerintahnya bergabung, ya, bergabung dengan para ulama, para kiai, para ustadz, para ulama-ulama, bergabung sama-sama kita bangun bangsa dan negara Indonesia untuk menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal. Terus Habib, sekarang kenapa kok nggak bahas pemerintah? Saudara-saudara, dulu kan sudah sering bilang, terakhir saya ceramah di mana itu? Pokoknya sebelum Ramadan. Kalau ada di mana? Bukan, ada. Perhatikan. Ya. Prabowo jadi presiden. Koruptor-koruptor banyak ditangkap enggak? Jawab. Banyak enggak? Banyak enggak? Banyak. Cepat enggak termasuk? Cepat enggak? Janji-janjinya ada yang ditunaikan, ada yang belum, betul? Betul. Nah, selama presiden, selama Prabowo dan menteri-menterinya pro kepada rakyat, ya, pro kepada rakyat, adil kepada rakyat, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat, maka kami akan rakyat dukung 1000%, bahkan nyawa dan jiwa kami akan kami berikan kepada pemerintah yang adil kepada rakyat, saudara-saudara. Tapi ada tapinya. Ntar dulu. Tapi kalau nantinya presiden dan menteri-menterinya semua, ya, ingkar janji, khianati rakyat,
khianati bangsa, Bahar bin Smith akan terus oposisi, nggak ada urusan. Bahar bin Smith tidak akan pernah ada di lingkaran pemerintah. Bahar bin Smith akan selalu berada di oposisi. Saya kemarin nggak nyoblos, kalian pikir saya kemarin nyoblos? Tidak ada saya nyoblos. Saya nggak pernah nyoblos. Yang benar saya bilang benar, yang salah saya bilang salah, betul. Kalau ada orang yang nggak sepemikiran, nggak sejalan, ada benernya, ya saya bilang benar. Ada orang sejalan, sepemikiran, salah, ya saya bilang salah. Tidak akan menghilangkan yang benar, walaupun kebenaran itu datangnya dari orang-orang yang tidak sejalan dan tidak sepemikiran, betul. Dan tidak akan membenarkan yang salah, walaupun yang salah itu datangnya dari orang-orang terdekat, dari keluarga, sahabat, sanak saudara, atau orang-orang yang sepemikiran. Tapi saya sampaikan, kalau nanti pemerintah khianati rakyat, ingkar janji sama rakyat, ya, menyusahkan rakyat, maka saya bersumpah, saya Bahar bin Smith yang akan berada di barisan paling depan demi rakyat, demi bangsa, demi negara, demi Indonesia, demi rakyat yang susah, demi rakyat yang kelaparan, demi rakyat yang menderita. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama il-fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba il-a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah la ansa an usiyakum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Haiba'il kiram, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh panitia bahwa kita kumpul di tempat ini pada hari ini sebagai tamu dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam yang menggelar iftar dan tarawih bersama berlokasi di Markas Syariat Petamburan bekerja sama dengan Yayasan Wakaf Ba'alwi HRS Center. Acara ini tadi sudah kita ikuti, ada khatam Sahih Bukhari, ada khatam Sahih Muslim, dan ada santunan anak-anak yatim. Begitu juga nanti ada khutmul Quran dalam sholat tarawih, insya Allah. Nah, dalam kesempatan ini saya perlu informasikan juga, tadi ada diikuti sekaligus akikah. Kami punya keluarga yang tadi sudah sama-sama kita potong rambutnya, diberikan namanya, yaitu Ananda Syarifah Amina binti Muhsin Al-Haddar. Itu nama bayi yang tadi kita akikahkan dalam kesempatan ini, dan kita doakan semoga kelak menjadi anak yang solehah, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, panjang umur dalam taat, ibadat, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Nah, saya ingin sedikit bercerita karena tadi Habib Hanif ada mengangkat soal guru tua. Siapa sih itu guru tua? Saudara, guru tua itu adalah Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Biasanya disingkat SIS, SIS. Seorang tokoh besar yang luar biasa di Sulawesi. Beliau pendiri Al-Khairat, satu perguruan Islam yang memiliki cabang lebih dari 1.500 cabang. Sekolah pesantren pendidikan se-Indonesia Timur, dari tengah sampai ke timur, dari Sulawesi sampai ke Papua sana, ya kawan. Nah, jadi kalau tanya guru tua, itu hampir semua orang Sulawesi sampai Papua sana, yang di kampung-kampung, yang di gunung-gunung, yang di pelosok-pelosok, yang muslim maupun non-muslim, semua kenal siapa guru tua. Beliau adalah penyebar Islam
di Sulawesi maupun di Papua, di Indonesia Timur, sekaligus sebagai pendidik yang luar biasa. Dulu beliau dari kota Palu, kalau mau dakwah ke Poso, itu naik gerobak yang ditarik oleh sapi. Karena jalan saat itu belum ada, masih bebatuan. Berhari-hari masuk ke satu kampung, ajarkan Islam. Saudara, 1, 2, 3 hari berangkat lagi ke kota lain, satu persatu kota. Dari kota Parigi masuk ke Poso sampai Ampana, bahkan sampai Morowali. Saudara, sebelum ada pejabat-pejabat negara yang kakinya sampai ke sana, sampai ke pulau-pulau terpencil, Pulau Banggai dan lain sebagainya. Bahkan sampai saat ini, saudara, di Sulawesi Tengah ada orang-orang di pegunungan yang tidak beragama. Dia nggak tahu agamanya apa. Tapi kalau ada orang masuk ke sana tanya, ibu bapak agamanya apa? Kami nggak tahu agama kami apa. Agama kami agama guru tua. Loh, kenapa bisa begitu? Ya, ada bagian-bagian dakwah yang belum selesai, belum tuntas, saudara. Baru diperkenalkan Islam, belum sempat diajarkan sholat dan lain sebagainya. Mereka taunya agama kami agama guru tua. Jadi jangan kaget kalau foto-foto guru tua itu di sepanjang Sulawesi Tengah, saudara, hampir tiap rumah. Bahkan sampai yang non-muslim pun nggak segan-segan untuk pasang fotonya, saudara. Ini orang yang terhormat, orang yang begitu mulia, orang yang seumur hidupnya mengorbankan tenaga, pikiran, harta benda, saudara, untuk apa? Untuk agama, bangsa dan negara. Dan sampai hari ini anak keturunan beliau, anak cucu semua terus melanjutkan perjuangannya, ya ikhwan. Sampai daerah-daerah terpencil yang tadinya belum kenal Islam, taunya agama guru tua, dimasukin lagi, ya ikhwan. Sampai mereka masuk Islam. Dakwah yang luar biasa. Nggak minta gaji dari orang, saudara. Mereka kembangkan Islam habis-habisan di sana. Tiba-tiba ada monyet. Monyet, teriak monyet. Dalam satu diskusi dia katakan apa? Guru tua itu monyet. Dia sebut pengkhianat, kurang ajar. Bukan guru tua yang monyet, kau yang monyet. Ada monyet, saudara, seenaknya ngomong. Guru tua dibilang monyet, guru tua dibilang pengkhianat. Al-Khairat dia bilang merampas tanah negara, saudara. Mereka bekerja banting tulang, kuras keringat, korbankan harta benda untuk bela agama, bela Islam, bela bangsa, bela negara. Kau yang monyet, bukan guru tua yang monyet. Monyet, teriak monyet. Lu yang monyet. Pakai bawa ayat Quran, saudara. Saya katakan guru tua itu monyet karena ada ayat Quran. Diambil dari surat Al-Baqarah, saudara. Yang firman Allah untuk orang-orang Yahudi, saudara. Untuk Bani Israel yang melawan perintah Allah, yang Allah katakan kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu sekalian sebagai monyet-monyet yang hina. Dia ambil itu ayat, dia bilang ini perintah Allah. Dengan ayat ini saya katakan guru tua itu monyet, kurang ajar. Enggak, ini enggak boleh dibiarkan lagi, saudara. Ini sudah kelewat batas. Ulama-ulama besar Islam seenaknya mereka hina. Dan ini bukan baru pertama kali. Nah gitu, sebelum saya lanjutkan, saya bersyukur kepada Allah. Hari ini yang kita akekahkan barusan, itu salah satu daripada keluarga besar guru tua, saudara. Yang barusan kita bawa bayinya kemari, Sarifah Aminah binti Muhsin Al-Haddad. Saudara, Habib Muhsin ini sedang mengambil doktor. Saat ini sedang studi di Al-Azhar. Insya Allah 6 bulan lagi akan pulang, saudara. Tadi putrinya, saudara, yang ketiga yang kita akekahkan. Nah, Dr. Muhsin ini, Said Muhsin ini, saudara, ibunya adalah Syarifah Sa'diyah binti Habib Muhajir Al-Habsyi. Siapa itu Habib Muhajir Al-Habsyi? Saudara, ipar guru tua, saudara. Karena Habib Muhajir, saudara perempuannya Syarifah Haulah Al-Habsyi adalah istri daripada guru tua, ya ikhwan.
Bahkan saudara-saudara sanak famili dari Al-Habib Muhajir ini ke bawah keluarga besar Al-Habsyi, semua akhirnya bermusyawarah kawin dengan anak cucu daripada guru tua. Jadi luar biasa. Habib Hanif lagi singgung tentang guru tua. Saudara, ternyata hari ini juga yang kita akekahkan satu rangkaian keluarga anak cucu daripada guru tua, saudara. Pada saat yang sama ada monyet ngatain guru tua seenaknya, menghina, memfitnah. Maka itu saya lihat ini nggak boleh dibiarkan. Maka itu berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, saudara. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Ini bulan Ramadan. Habaib-habaib di mana lagi mimpin umat, tarawih, khataman, baca Quran. Kiai-kiai, ulama-ulama di mana lagi bikin buka bersama, it'amul masakin, lagi kasih nasihat, suasana sejuk, enak, saudara. Bahkan umat Islam di mana-mana menahan diri, nggak ikut-ikutan dengan demonstrasinya mahasiswa. Untuk apa? Menjaga kehusuan daripada bulan Ramadan. Begitu mau masuk akhir Ramadan, mereka kotori, kurang ajar. Selama ini mereka caci maki habaib, mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, mereka hina Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, pendiri Islamic Center Indonesia Kuitang, saudara. Bahkan mereka hina imam yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir, mereka hina Imam Ubaidillah, mereka hina Imam Al-Haddad, saudara. Sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Maka itu saya sampaikan, ini enggak boleh dibiarkan. Selesai Ramadan ini kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir. Siap berjihad. Siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir. Shallu ala Nabi. Nah, untuk itu sebelum saya akhiri, saudara, saya membacakan maklumat saya pada kesempatan hari ini. Perhatikan, dengarkan, pahami, rekam, sebarkan, saudara. Saya bertanggung jawab dunia akhirat, karena sudah kelewat batas, saudara. Sudah kelewat batas. Alim ulama besar, ulama, saudara, yang jasanya luar biasa, yang sedang diajukan sebagai pahlawan nasional oleh Al-Khairat. Semua, saudara, wilayah mendukung. Tahu-tahu dimonyet-monyetin sama gerombolan monyet. Begitu saya bacakan sekarang. Saudara, tolong dengarkan baik-baik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maklumat Ramadan 1446 Hijriah. Dengan ini saya menyatakan di majelis yang mulia ini, satu, bahwa selama 3 tahun terakhir, ini di NKRI ada gerombolan monyet yang terus-menerus menghina dan memfitnah habaib dari kalangan Ba'alawi, seperti menghina Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, menghina Habib Ali Al-Habsyi, pendiri Indonesia Islamic Center Kuitang. Bahkan, saudara, mereka menghina para imam habaib seperti Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan Imam Ubaidillah, juga Imam Al-Haddad dan lain-lain. Dua, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut secara terang-terangan menjadi begal nasab yang mengobok-ngobok nasab Ba'alwi yang suci dan mengacak-ngacak nasab para wali songo yang mulia. 3, saudara,
Yang ketiga, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut semakin nekat mengancam, sweeping dan bantai serta usir habaib maupun ba'alwi, mempersekusi acara habaib, mengusir habaib, menyerang dan merusak makam-makam habaib. Bahkan kini bukan hanya habaib, tapi semua keturunan Arab di Indonesia diserang dengan gerakan anti Arab lewat cara-cara rasis dan fasis. 4. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut telah melakukan berbagai propaganda